Jabir bin Hayyan adalah seorang polimatik terkemuka atau berbagai macam ilmu, atau tidak satu ilmu. Ia seorang kimiawan, alkimiawan, ahli astronomi dan astrologi, insinyur, ahli bumi, ahli filsafat, ahli fisika, apoteker, dan dokter. Kontribusi terbesar Jabir bin Hayyan pada peradaban adalah dalam bidang kimia dengan karyanya Kitab Al-Kimya atau The Book of the Composition of Alchemy, di mana Jabir bin Hayyan menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir bin Hayyan telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Al-Fazari, ia adalah seorang filsuf, matematikawan, dan astronom Arab yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada era awal kekhalifahan Abbasiyah. Al-Fazari dikenal sebagai salah satu tokoh awal yang memperkenalkan penggunaan alat astronomi dan sistem perhitungan numerik yang membantu pengamatan bintang dan perhitungan kalender, sehingga menegaskan posisinya sebagai figur penting dalam sejarah sains di dunia Islam. Al-Fazari dikenal pula karena perannya yang signifikan dalam penerjemahan karya-karya ilmiah dari bahasa-bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab dan Persia, sehingga memperluas akses pengetahuan ilmiah di dunia Islam pada masa itu. Selain kontribusi penerjemahannya, ia juga dianggap sebagai perintis dalam bidang instrumen astronomi karena dipercayai sebagai pembuat astrolab pertama di dunia Islam, sebuah alat yang kemudian menjadi sangat penting untuk pengamatan astronomi dan navigasi. Al-Khwarizmi adalah seorang yang ahli dalam berbagai bidang atau polimatik seperti matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Kontribusi ia pada dunia dengan karya-karyanya lewat buku pertama ia yang membahas solusi sistematik dari persamaan linear dan persamaan kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Kontribusinya pada dunia diantaranya pada disiplin ilmu metafisika, etika, logika, dan psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, dan optik. Juga meliputi topik praktis seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi, dan gempa bumi. Salah satu karya terkenal Al-Kindi adalah On First Philosophy atau Fi Al-Falsafah Al-Ula, membahas konsep-konsep filosofis dasar seperti eksistensi, substansi, dan sifat. Dalam buku ini, Al-Kindi menguraikan pemikiran Aristoteles tentang metafisika dan teologi secara mendalam, menjelaskan konsep-konsep seperti wujud, potensi, dan aktualitas. Sabit bin Qurra, ia adalah seorang astronom, matematikawan, dan mekanika. Beberapa karyanya pada ilmu astronomi ialah Ringkasan Astronomi atau Mukhtasar fi Ilmin Nujum, karakter bintang-bintang dan pengaruhnya, atau Kitab Fi Tabail Kawakib wa Tatsiriha, Gerakan Bintang dan Galaksi, atau Kitab Fi Ibthail Harakah Fil Falaqil Buruj, tentang susunan bintang, atau Kitab Fi Tarkibil Aflak, tentang gerakan bintang, atau Kitab Fi Harakatil Falak. Sumbangsihnya pada bidang keilmuan matematika adalah ia berperan penting dalam memperluas konsep geometri tradisional ke aljabar geometris. Sedangkan sumbangsihnya pada bidang mekanika dan fisika, ia dapat diakui sebagai pendiri statika. Beliau memeriksa kondisi keseimbangan tubuh, balok, dan tuas. Al-Batani, ia adalah seorang ahli astronomi dan matematik awan dari Arab. Sumbangsih ia pada dunia adalah dengan ilmu astronomi dan matematika. Ia dikenal sebagai Bapak Trigonometri. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Abu Bakar Ar-Razi, ia merupakan salah seorang pakar sains Iran.
Ia menekuni ilmu filsafat, kimia, kedokteran, dan musik. Kontribusinya pada dunia ialah pada karyanya, di antaranya Kitab Al-Asrar yang membahas tentang teknik penanganan zat-zat kimia dan manfaatnya. Selanjutnya, Liber Experimentorum membahas pembagian zat ke dalam hewan, tumbuhan, dan mineral yang menjadi cikal bakal kimia organik dan kimia non-organik. Ilmu dan 7 tata cara serta teknik kimia yang melibatkan pemrosesan raksa, belerang atau sulfur, arsenik, serta logam-logam lain seperti emas, perak, tembaga, timbal, dan besi. Ilmu dan pencarian obat-obatan dari sumber tumbuhan, hewan, dan galian, serta simbolnya dan jenis terbaik bagi setiap satu untuk digunakan dalam rawatan ilmu dan peralatan yang penting bagi kimia serta apotek. Dan ia adalah orang yang pertama membahas tentang cacar dan campak sebagai 2 wabah yang berbeda yang ia tulis dalam karya buku berjudul Al-Judari wal Hasbah atau Cacar dan Campak. Al-Farabi, ia seorang ilmuwan dan filsuf Arab dengan bermacam-macam disiplin ilmu seperti epistemologi, metafisika, logika, matematika, sains atau filsafat alam, ilmu politik, tata bahasa, dan musik. Dan berikut karya-karya dari Abu Nasir Al-Farabi atau yang dikenal Al-Farabi diantaranya Ihsa al-Ulum, membahas tentang klasifikasi ilmu pengetahuan. Mabadi Ara Ahlul Madinah Al-Fadailah, membahas tentang prinsip masyarakat dari negara paripurna. Al-Siyasah Al-Madaniyah, menjelaskan tentang prinsip politik madani. Kitab Musaik Al-Kabir, menjelaskan tentang musik. Kitab Fi'al Mantiq Al-Khithabah, membahas tentang pengajaran ilmu logika. Ibnu Al-Haytham, seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penelitian mengenai fisika cahaya dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli filosof barat seperti Roger Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Hampir semua teori serta hasil penelitian Ibnu Al-Haytham menginspirasi beberapa ahli sains barat, seperti Boger, Bacon, dan Kepler, yang sekarang dikenal sebagai pencipta mikroskop serta teleskop. Ibnu Sina, ia adalah seorang muslim polimatik yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Kontribusinya pada dunia lewat karyanya yang paling terkenal adalah kitab Al-Qanun fi Al-Thib atau buku pengobatan, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi buku rujukan dan standar di bidang kedokteran pada berbagai universitas dan terus digunakan selama berabad-abad hingga sekitar tahun 1650. Umar Khayyam, ia adalah seorang polimatik, matematikawan, astronom, filsuf, dan penyair Persia. Sebagai seorang matematikawan, dia paling terkenal karena karyanya pada klasifikasi dan solusi persamaan kubik, di mana dia memberikan solusi geometris dengan perpotongan kerucut. Umar Khayyam juga berkontribusi pada pemahaman aksioma paralel. Sebagai seorang astronom, ia merancang kalender Jalali, kalender matahari, dengan siklus interkalasi 33 tahun yang sangat tepat. Ibnu Zuhri, ia adalah seorang dokter, apoteker, dan ahli bedah dan penyair Arab. Ibnu Zuhri menghasilkan karya yang dituangkan dalam kitab Al-Taysir fi Al-Mudawat wa Al-Tadbir. Dalam karyanya, ia mengupas tentang beragam jenis-jenis penyakit beserta cara penyembuhannya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dengan asupan gizi yang baik dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibnu Rushd, ia adalah seorang filsuf dan pemikir, penulis dalam bidang disiplin ilmu filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik.
Salah satu karyanya dalam kedokteran ialah ia menghasilkan gagasan baru mengenai fungsi retina dalam penglihatan, penyebab stroke, dan gejala-gejala penyakit Parkinson. Ibnu Rushd juga kerap membuat ikhtisar terhadap karya-karya Aristoteles dan Plato, sehingga kemudian dijuluki sang penafsir atau the commentator. Ibnu Al-Baithar, ia menekuni ilmu tumbuhan atau yang disebut botani dengan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan di sekitar kota Sevilla, Spanyol. Selanjutnya, ia melintasi Afrika Utara menuju Asia Kecil dan Suriah. Di sanalah dia belajar banyak ilmu tumbuhan dan pengenalannya kepada tabib-tabib setempat yang terkenal. Dia pernah menjadi kepala herbalis di Mesir. Di dunia barat, Ibnu Al-Baithar disebut sebagai Alpetragius. Ia banyak melakukan terapan pada masalah tumbuh-tumbuhan. Dari 1.400 ramuan obat dalam bukunya, 300 ramuannya dari temuan sendiri, dan 200 merupakan ramuan dari tumbuhan. Ibnu Khaldun, ia adalah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai Bapak, pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai Bapak Ekonomi Islam karena pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah dikemukakannya jauh sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya.